12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Itu penguasaannya ada di klien kami. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Rumah Sentul itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Jadi Kejaksaan Agung telah memanggil Saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Loh, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Penguasaannya ada di klien kami. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Berulang kali, Don Rito, tersangka korupsi di kasus yang menyeret nama ex Jampitsus, lewat kuasa hukumnya mengakui jika uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg yang disita penyidik dalam penggeledahan di Sentul adalah miliknya. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, menjelaskan hal itu setelah kliennya menjalani proses pemeriksaan tersangka untuk pertama kalinya di Kejaksaan Agung kemarin. Don Rito menyebut sudah meminta izin kepada Febri untuk membuat brankas yang digunakan untuk menaruh uang falas dan emas. Kilogram emas 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Itu sudah 10 tahun informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idon untuk kantor yayasan. Itu duit yang diserahkan untuk kepentingan yayasan. Dalam rangka tadi. Diserahkan oleh seorang. Ada beberapa pihak. Sebelumnya dalam penggeledahan, penyidik polisi juga sempat menemukan dan menyita foto keluarga mantan ex Jampitsus Febri Adriansyah dari rumahnya di Sentul. Febri juga sempat mengakui rumah di Sentul adalah rumah pribadinya. Namun kemarin usai menjalani pemeriksaan, Febri melalui kuasa hukumnya Hotman Paris menyebut jika rumah tersebut adalah rumah hibah dari mertua untuk anaknya. Itu dulunya adalah rumah mertuanya. Rumah mertuanya, tapi sudah lama dihibahkan ke cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya. Itu di BAP tadi ditulis. Bahkan itu ke cucu kan tadi. Iya, cucu. Ke cucunya yaitu anak dari Febri. Itu sudah sertifikat atas nama dia dan itu sudah jauh sebelum kasus Asabri. Jadi bukan rekayasa. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman menyebut, penyidik Kejagung harus menyelidiki aliran uang yang diklaim milik tersangka Don Rito digunakan untuk keperluan yayasan. Aliran uang ini harus dibuktikan apakah terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau tidak. Karena ini ada operator di luar, itu memang betul ya, dan salah satunya sudah menjadi tersangka Don Rito. Pertanyaannya, apakah tidak ada operator di dalamnya? Perusahaan itu adalah alat untuk melakukan kejahatan atau alat untuk mencuci uang hasil kejahatan, harta benda hasil kejahatan. Dua-duanya itu perlu untuk didalami. Kalau itu alat melakukan kejahatan ataupun alat untuk menyembunyikan hasil kejahatan, artinya korporasi ini juga perlu untuk dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kini penyidik Kejagung telah menerima seluruh bukti uang dan emas hasil penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret salah satu mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Setelah sprindik baru diterbitkan, proses hukum yang menyeret ex Jampitsus sebagai tersangka ini harus bisa dibuktikan di persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Agung berjanji profesional dan transparan mengusut kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menyatakan hal itu melalui Ketua Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kapus Penkum Anang Supriyatna dalam konferensi pers Jumat lalu. Anang menambahkan Kejagung terbuka terhadap pengawasan oleh KPK dan DPR.
Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Polres Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU Don Rito menyatakan semua bukti yang disita dari rumah ex-Jampitsus Febri Adriansah Sentul berupa emas dan uang miliar rupiah adalah miliknya. Apa makna pengakuan ini? Siapa yang diuntungkan dari pengakuan Don Rito dalam kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus? Kita bahas bersama pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Malam, Dona. Oke, Pak Bambang, ini ada hal yang membuat kita bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang bisa Anda baca dari pengakuan Don Rito melalui kuasa hukumnya? Ya, saya melihat Don Rito dalam yang seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, ini sedang pasang badan. Sedang pasang badan? Pasang badan terhadap apa yang sudah dituduhkan pada mantan Jampitsus Febri Adriansah seperti itu. Dan hal ini wajar bagi masyarakat. Dengan bukti sebesar itu hampir lebih dari 0,5 triliun, ya orang bisa mau saja untuk pasang badan gitu. Paling nanti juga mikir hukumannya berapa sih, sementara apalagi ini menyangkut kejaksaan ya, petinggi kejaksaan. Selama ini kalau kita melihat mengapa kalau tadi seperti disampaikan oleh kuasa hukumnya, mengapa itu dititipkan di sana, artinya Don Rito ini paham bahwa berada di menyimpan uang, kalau itu benar seperti diakuinya, menyimpan uang, menyimpan emas sebesar itu di rumah Jampitsus itu aman gitu. Artinya memang ada hubungan yang sangat erat ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu berusaha untuk mendapatkan proteksi dari penegak hukum. Artinya ex-Jampitsus tahu benar bahwa ada uang miliaran termasuk 74 kg emas disimpan di rumahnya? Sangat tidak masuk akal kalau Jampitsus tidak tahu. Uang itu sebesar itu sangat besar, dan dari mana perolehannya seharusnya juga tahu. Tidak masuk akal, tidak bisa masuk dalam nalar publik bila Jampitsus tidak mengetahui uang itu dari mana, jumlahnya berapa, seperti itu. Apalagi kalau kita melihat bahwa ada hubungan-hubungan kedekatan yang sudah lama dengan Don Rito seperti itu. Jadi kira-kira kalaupun memang ex-Jampitsus tahu, kenapa dia membiarkan ada uang sebegian besar beroperasi di rumahnya? Angka itu terlalu besar, terlalu fantastis. Menurut saya ya karena merasa dia tidak akan pernah tersentuh sebagai elit di dalam penegakan hukum, dia tidak akan pernah tersentuh dalam kasus yang melibatkan Don Rito ini terkait dengan kasus uang yang ada di situ seperti itu. Makanya dia tenang-tenang saja, dan kemudian seminggu kemarin menjadi ramai karena tiba-tiba saja. Dan kasus ini kan tidak instan karena upaya penyelidikan terhadap Febri Adriansah ini kan sudah 2 tahun, terus kemudian sempat setahun kemarin kan sempat ramai Jampitsus diinteli oleh kawan-kawan kepolisian, dan seperti itu. Ini kan jadi hal yang dan setahun yang lalu membuktikan bahwa dia memang tidak tersentuh. Oke, apa yang dituju dari dugaan Anda bahwa Don Rito pasang badan untuk ex-Jampitsus? Ya, dengan harapan dengan pasang badannya Don Rito ini, Jampitsus ini nanti akan mendapatkan sanksi yang lebih ringan ya dibandingkan Don Rito. Tidak menjadi masalah kalau dalam geng kriminal itu kan saling melindungi, bahkan melindungi keluarganya, itu kan hal
yang wajar terjadi kan. Oke lah, kamu masuk di penjara paling berapa tahun, apalagi kalau kita melihat politik hukum di kita kan masih sangat jauh dari rasa keadilan seperti itu kan. Jadi silahkan Anda masuk, nanti ya di luar kita jamin toh nanti tetap keluar dari sana tetap kaya kan, seperti itu kan. Jadi siapa yang paling diuntungkan dari pengakuan Don Rito ini? Ya pasti Febri Ardiansah. Febri Ardiansah, dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, ya ini juga akhirnya kan berkelindan dengan pernyataan kuasa hukum Don Rito. Artinya apakah memungkinkan mengubah peta tudingan terhadap ex Jampitsus, meskipun Anda juga menduga bahwa seharusnya ex Jampitsus itu mustahil tidak tahu ada uang, ada emas sedemikian besar jumlahnya disimpan? Ya, ini bola panas ini kan berada di kejaksaan. Ya, ini adalah waktunya kejaksaan untuk membuktikan persepsi masyarakat yang negatif kepada kejaksaan selama ini. Gitu. Apakah ini nanti Jampitsus ini akan dikenai tuduhan yang ringan atau seperti apa? Ya semuanya kembali kepada bola panas yang ada di tangan kejaksaan. Iya, bola panas yang ada di tangan kejaksaan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kejaksaan untuk membuktikan kasus ini jangan sampai anti klimaks? Ya kalau sekarang di awal kan kita melihat bagaimana perlakuan pada Don Rito dibandingkan dengan perlakuan pada Febri Ardiansah yang tidak sama seperti itu. Artinya kejaksaan sejak awal sudah tidak melakukan tindakan equality before the law kan, seperti persamaan di depan hukum. Ini menjadi PR di awal gitu loh. Kalau kemudian mereka juga tidak transparan, tidak segera menuntaskan kasus ini dengan melibatkan pihak-pihak lain, misalnya PPATK atau disupervisi oleh KPK seperti itu, ya ini akan bisa menjadi blunder ketika memberikan tuduhan atau pentersangkaan yang lebih ringan dibandingkan Don Rito. Jadi apa yang harus dilakukan polisi? Perlukah dia bersuara karena ini ada tampak perubahan peta? Ya, kawan-kawan kepolisian memang nantinya harus bersuara ya. Ini sebagai bentuk upaya untuk mengawal kasus ini berjalan on the track gitu. Tetapi tidak harus saat ini, dan kawan-kawan kepolisian juga tidak perlu untuk untuk membukanya secara langsung sendirian seperti itu, tapi bisa juga menggunakan kawan-kawan yang lain kalau nanti secara hukum itu menjadi problem bagi kepolisian seperti itu. Era sekarang kan era keterbukaan, jadi semua akses harusnya memang bisa dibuka seperti itu untuk kalau ingin memang benar-benar melakukan pemberantasan di bidang korupsi. Cuma problemnya kan ini saya melihat politik hukumnya yang sangat kental ya. Kenapa kawan-kawan kepolisian kemarin tiba-tiba melakukan penyerahan kasus ini kepada kejaksaan yang juga sangat super cepat seperti itu ya, nuansa politik hukumnya sangat kentara seperti itu. Makanya ini adalah pertaruhan terhadap penegakan hukum kita, apakah serius dalam melakukan pemberantasan korupsi atau tidak seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu kelanjutan kasus ini. Selamat malam. Selamat malam. Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, situasi di Selat Hormuz kembali memanas seiring Amerika Serikat dan Iran saling berbalas serangan. Militer Amerika Serikat klaim telah menyelesaikan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran. Kami kupas usai jeda.